Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Nurjana dari Keperawatan kelas A dengan nomor NPM 222201042. Di sini saya akan membuat video tentang sel eukariotik. Langkah pertama, saya akan menyiapkan peralatan menggambar seperti pensil, penghapus, pengraut, penggaris, buku gambar A4, dan pensil warna. Langkah kedua, saya akan menggambar sketsa dari sel eukariotik. Dan ini sketsa gambar dari sel eukariotik. Yang ketiga, saya akan memberi warna pada gambar sketsa sel eukariotik yang sudah saya buat tadi. Dan ini gambar sel eukariotik yang sudah saya warnai. Sebelum saya menjelaskan struktur dalam sel eukariotik, terlebih dahulu saya menjelaskan apa itu sel eukariotik. Sel eukariotik adalah kelompok makhluk hidup yang memiliki organel yang dilapisi oleh membran. Sel eukariotik termasuk golongan yang memiliki struktur lebih maju, yaitu sama dengan sel tumbuhan dan binatang. Eukariotik sebagai kelompok organisme yang sel-selnya mengandung nukleus dan dikelilingi oleh membran nukleus. Dinding sel eukariotik pada umumnya lebih tebal dibandingkan dengan dinding sel prokariotik. Selanjutnya saya akan menjelaskan struktur dalam sel eukariotik. Yang pertama, nukleus. Nukleus atau inti sel memiliki membran sel nukleus. Terdapat O nukleus yang berfungsi mensintesis RNA, O nukleoplasma, O butiran kromomatin. Yang kedua, aparatus Golgi berfungsi melepaskan sekresi pada permukaan sel, membentuk mirosom serta akrosom, membentuk kantung vesikulum untuk sekresi sel, dan membentuk proses pembentukan dinding sel tumbuhan. Yang ketiga, sentriol. Sentriol berfungsi sebagai proses pembelahan sel dalam bentuk benang spindle dan berperan membentuk silia dan flagella. Yang keempat, lisosom. Lisosom berfungsi menghancurkan diri sendiri dengan melepaskan semua enzim yang ada pada lisosom, mencerna zat-zat makanan asing hasil fagositosis berbentuk padat, dan pinositosis berbentuk cairan, mencerna makanan cadangan. Yang kelima, sitoplasma. Sitoplasma meliputi isi sel di luar inti sel, terdiri dari cairan yang disebut sitosol yang dapat berubah dari fase sol ke gel, dan padat berupa organel sel. Yang keenam, membran sel. Membran sel merupakan lapisan lipoprotein yang terdiri dari fosfolipid dan protein, bersifat semi permeabel atau selektif permeabel, dan berfungsi mengatur keluar masuknya zat dari sel ke dalam sel. Yang ketujuh, mitokondria. Mitokondria adalah salah satu organel yang ada di dalam sel yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fungsi respirasi sel pada makhluk hidup. Selain fungsi seluruh lainnya seperti metabolisme asam lemak, transduksi sinyal selular, homeostasis kalsium, biosintesis transmedina, dan penghasil ATP adenosina trifosfat. Yang kedelapan, retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma halus bentuknya seperti jaringan tubular yang saling berhubungan dan dapat meluas ke pinggiran sel. Bagian ini terutama bertanggung jawab untuk produksi dan metabolisme lipid. Yang kesembilan, ribosom.
Fungsi ribosom yaitu untuk menghasilkan protein dan melangsungkan sintesis protein. Tubuh makhluk hidup tersusun ada banyak sel dan jaringan dengan fungsinya masing-masing. Salah satu organel yang berperan penting bagi makhluk hidup yaitu ribosom. Yang terakhir adalah retikulum endoplasma kasar. Fungsi utama dari RE granular adalah sebagai tempat sintesis protein. Hal ini dikarenakan di permukaan RE granular terdapat bintik-bintik ribosom yang berperan dalam sintesis protein. Sekian penjelasan dari saya tentang sel eukariotik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.